Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, kelas IP4L. Kami akan mempresentasikan hasil review dari buku yang ditulis oleh Jurgen Habermas yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere. Adapun anggota dari kelompok 2 antara lain Leonardo Pascal, Elsa Febriani, Agustina Arditya Putri Mumpuni, dan saya Sri Amelia Mukti selaku moderator. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Elsa, selanjutnya Saudara Leonardo, materi berikutnya Saudari Putri, dan yang terakhir kesimpulan penutup akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebagai pengantar untuk membuka presentasi, masyarakat saat ini memiliki kesamaan dengan masyarakat pada masa lampau, yaitu menyisihkan waktunya untuk berkumpul bersama kelompok kerabat di suatu tempat seperti kafe, perpustakaan, warung kopi, dan tempat lainnya. Dengan istilah nongkrong pada masyarakat milenial, mereka melakukan berbagai hal dari bermain game, berdiskusi, hingga urusan pekerjaan. Dengan perkembangan zaman, terciptanya sistem komunikasi digital memudahkan untuk melakukan interaksi. Salah satunya ialah sosial media. Beragam aplikasi sosial media diciptakan untuk berbagi informasi kepada kerabat dan melakukan diskusi tanpa adanya batas dan jarak. Sehingga hal ini menyebabkan perubahan pada transformasi ruang publik yang dicetuskan oleh Jurgen Habermas. Selanjutnya, siapakah Jurgen Habermas itu dan seperti apa ruang publik yang digagasnya akan dipaparkan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai The Structural Transformation of the Public Sphere, karya Jurgen Habermas. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan mengenai public sphere ini sendiri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai siapa sih Jurgen Habermas ini sendiri. Baik, Jurgen Habermas ini adalah seorang yang dikenal sebagai penulis, pemikir sosial, namun dengan kata lain dia juga sering disebut sebagai the theory of communication theory, atau dia seringkali memaparkan tentang konsep public sphere ini sendiri, dan dia juga banyak menulis buku-buku ataupun karya-karya tentang jebakan dunia modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arti public sphere ini menurut Jurgen Habermas. Menurut Jurgen Habermas, dia menjelaskan bahwa public sphere ini adalah sebuah ruang inklusif di mana masyarakat secara kolektif ataupun secara umum membuat sebuah opini publik dalam sebuah lingkungan terkait kondisi sosial, ekonomi, dan maupun politik. Namun kami sebagai kelompok mengartikan bahwa public sphere ini, inti dari public sphere ini artinya adalah yaitu sebuah realitas sosial di mana adanya suatu proses pertukaran informasi yang tengah menjadi perbincangan pokok di ruang publik, atau bisa dikatakan terciptalah suatu hal yang dinamakan oleh pendapat umum. Kemudian di judulnya tadi menjelaskan mengenai the transformation of public sphere, maka adanya perubahan ataupun adanya pergeseran di public sphere ini sendiri. Di dalam buku Jurgen Habermas, dia membagi atas 3 perubahan. Di perubahan yang pertama itu terjadi pada abad ke-18, di mana Habermas menggambarkan bahwa perkembangan ruang publik ini sendiri, pemikirannya itu berkembang hanya di sekitar salon dan maupun kedai kopi di Eropa. Namun, adanya perubahan yang kedua, yaitu terjadi pada tahun 1830-an, di mana terjadilah di situ revolusi industri ataupun kebangkitan konsumerisme. Dengan adanya kedua hal ini, industri dan konsumerisme, maka adanya perubahan dalam public sphere ini sendiri. Yang awalnya dari salon atau kedai kopi, maka adanya perubahan yang terjadi, sehingga terjadilah perubahan itu. Public sphere itu makin berkembang di klub ataupun jurnal. Jadi pada tahun 1830 ada banyak ratusan jurnal yang dipublish. Itulah menjadi ruang publik mereka sendiri. Kemudian di pergeseran terakhir, Habermas ini mengatakan bahwa public sphere ini mengalami perubahan, di mana perubahannya itu karena kaum kapitalisme, di mana munculan masyarakat industri yang semakin maju dan munculnya demokrasi massa.
Dan dengan itu juga bisa dikatakan bahwa sebuah golongan dari atas dan maupun sampai bawah itu ikut masuk dalam ruang publik itu sendiri. Tidak seperti dengan perubahan yang pertama dan yang kedua yang terjadi pada salon, klub atau jurnal. Maka di perubahan yang terakhir ini, dari kalangan atas maupun sampai kalangan bawah itu merasakan yang namanya ruang publik, di mana pada zaman sekarang terjadilah dinamakan ruang publik virtual, di mana ruang publik virtual ini dapat dilakukan oleh semua orang maupun dari kalangan atas dan dari kalangan bawah. Selanjutnya, mengenai perkembangan masyarakatnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, maka dalam perkembangannya, masyarakat akan semakin maju. Di mana saat masyarakat semakin maju, maka terbentuklah sebuah opini menuju wacana, menuju opini publik yang memerlukan sebuah perantara dinamakan media online seperti yang kita punya sekarang. Kita punya media online seperti TV, Instagram, ataupun sama seperti media sosial. Contohnya ada kasus yang kita sendiri di mana kita melihat adanya setting kultural di mana turut mempengaruhi lokasi dan bentuk arena public sphere ini sendiri. Sama seperti jika pada di Inggris pada tahun abad 18 dan pada tahun 1983 terdapat kafe dan Paris, maka sekarang adanya forum internet. Tanggung jawab sosial dalam artian memberikan keluasan dan kebebasan bagi awak pers untuk memproduksi berita dengan catatan tetap harus memperhatikan kepentingan publik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Habermas mengatakan ruang publik merupakan suatu link wilayah yang muncul pada masyarakat bourgeois. Maka pada intinya dalam transformasi public sphere ini yang kemudian merambah pada media online, maka informasi terkadang tidak dapat dipercaya sumbernya. Informasi yang disampaikan digunakan demi kepentingan pribadi ataupun segelintir orang maupun kelompok. Informasi dengan tujuan komersial, memberikan informasi yang bersifat pribadi, memberi informasi dengan tujuan penyebaran nama baik, memberikan hal-hal kecil yang sengaja dibesar-besarkan, serta banyak hal lain yang di mana semua kegiatan tersebut tidak bertujuan demi kepentingan bersama. Semua hal tersebut mudah sekali terjadi karena kelebihannya yaitu kemudahan akses bagi siapa saja. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Maka pada intinya dalam transformasi public sphere ini yang kemudian merambah pada media online, maka informasi terkadang tidak dapat dipercaya sumbernya. Informasi yang disampaikan digunakan demi kepentingan pribadi atau segelintir orang atau kelompok. Informasi dengan tujuan komersial memberikan informasi yang bersifat pribadi, memberi informasi dengan tujuan pencemaran nama baik, membicarakan hal-hal kecil yang sengaja dibesar-besarkan, serta banyak hal lain yang dimana semua kegiatan tersebut tidak bertujuan demi kepentingan bersama. Semua hal tersebut mudah sekali terjadi karena kelebihannya yaitu kemudahan diakses bagi semua orang. Nah, dapat kita simpulkan dan amati kembali bahwa media online dalam transformasi public sphere itu memang saat ini sangat berhubungan dalam proses public sphere. Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya secara sederhana saja sesuai apa yang dikatakan Habermas bahwa ruang publik merupakan wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi, sehingga semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh memasuki ruang tersebut. Jika dilihat saja saat ini untuk mengakses media online itu sangatlah mudah. Dampak apa saja bisa terjadi seiring berjalannya waktu atas perkembangan zaman yang semakin modern ini. Namun di sisi lain, jika media online tidak ada saat ini, maka proses ruang publik pun juga akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi dengan adanya media online sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.
Semua itu tergantung dari kita, bagaimana kita mengatur proses ruang publik ini supaya bisa berjalan sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam suatu negara, khususnya di Indonesia ini. Sebelum perkembangan teknologi internet, kegiatan komunikasi massa dan ruang terbuka publik banyak menggunakan media konvensional seperti televisi, radio, koran, majalah, dan media lainnya. Saat ini, hal tersebut sudah bergeser dalam pemanfaatan ruang publik, di mana dengan hadirnya teknologi internet umumnya dan media sosial khususnya. Pemanfaatan media sosial sebagai media terbuka publik tidak hanya menjadi dominasi masyarakat biasa saja, tetapi media sosial yang dimanfaatkan oleh eksekutif pemerintahan, contohnya seperti presiden dalam menjalin komunikasi dengan rakyatnya. Kehadiran media sosial mampu menghilangkan celah yang tadinya tersembunyi dan tidak diketahui oleh masyarakat luas, menjadi terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, sebagai kesimpulan penutup, menurut Jurgen Habermas, ruang publik di Inggris dan Prancis sudah tercipta sejak abad ke-18. Pada zaman tersebut, di Inggris, orang biasa berkumpul untuk berdiskusi secara tidak formal di warung-warung kopi atau coffee houses. Mereka di sana biasa mendiskusikan persoalan-persoalan karya seni dan tradisi baca tulis. Dan sering pula terjadi diskusi-diskusi yang melebar ke perdebatan ekonomi dan politik. Sementara yang di Prancis, contoh yang diberikan oleh Jurgen Habermas, perdebatan-perdebatan semacam ini biasa terjadi di salon-salon. Nah, dalam ruang publik tersebut, warga-warga Prancis biasa mendiskusikan buku-buku, karya-karya seni, baik itu berupa lukisan ataupun musik. Sebagaimana yang tergambarkan di Inggris dan Prancis, masyarakat saling bertemu, mengobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan. Dalam keadaan masyarakat yang bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis, maka terbentuklah yang namanya ruang publik. Pada perkembangan selanjutnya, ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung kopi, dan salon, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung. Contoh dari ruang publik yang tidak bersifat fisik ini adalah media massa, yaitu media sosial. Di media massa, masyarakat membicarakan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya, sehingga banyak sekali berita yang terkadang hoax. Dengan adanya kebebasan dalam memberikan pendapat di ruang diskusi virtual pada konteks media sosial, dapat menimbulkan kesulitan dalam memilah informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu menyaring dalam menerima suatu informasi. Dan apabila informasi tersebut belum diketahui kebenarannya, maka jangan langsung disebarluaskan tanpa dianalisis kebenarannya. Kita harus selalu berpikir kritis dalam memilah setiap informasi. Mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Agar masyarakat kita tidak mudah terpengaruhi oleh adanya berita-berita hoax yang ada di media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan kata, kami memohon maaf. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Demikian presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.